Untuk membuat api unggun, kita membutuhkan beberapa kayu kering. Setelah habis terbakar di api unggun, kayu kering berubah menjadi abu. Massa abu tersebut lebih kecil daripada massa kayu kering sebelum dibakar. Selain abu, pada proses pembakaran tersebut juga dihasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Gas-gas tersebut menyatu dengan udara sehingga massanya tidak dapat dihitung. Apabila massa gas karbon dioksida dan uap air juga ikut dihitung, massa zat sebelum dan setelah reaksi pembakaran adalah sama. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan massa yang merupakan salah satu hukum dasar kimia. Apakah kalian mengetahui hukum-hukum dasar kimia lainnya? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Api unggun yang menyala melibatkan reaksi pembakaran kayu kering. Setelah kayu kering habis terbakar, akan diperoleh abu yang massanya lebih kecil daripada massa kayu kering sebelum dibakar. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah dalam reaksi pembakaran kayu kering tersebut terjadi pengurangan massa? Pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan memahami hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai pengamatan dan eksperimen kimia secara berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Hukum dasar kimia penting untuk dipelajari agar kita dapat memahami konsep dalam reaksi kimia. Reaksi kimia adalah interaksi antar zat kimia yang menghasilkan suatu zat yang berbeda dari zat pereaksinya. Secara sederhana, reaksi kimia adalah proses perubahan zat pereaksi atau zat reaktan menjadi zat hasil reaksi atau zat produk. Hukum-hukum dasar kimia yang akan kita bahas kali ini adalah hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton. Pertama, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis bernama Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1789. Lavoisier melakukan percobaan untuk mempelajari hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia. Pada percobaannya, Lavoisier menimbang massa zat sebelum reaksi kimia dan massa zat yang dihasilkan setelah reaksi kimia. Salah satu percobaan yang dilakukan Lavoisier adalah mereaksikan air raksa atau merkuri dan udara yang mengandung oksigen dalam sistem tertutup untuk membentuk merkuri oksida. Ketika merkuri oksida yang telah terbentuk dipanaskan, zat tersebut akan terurai menjadi atom-atom penyusunnya, yaitu merkuri dan oksigen. Percobaan yang dilakukan Lavoisier menunjukkan bahwa dalam sistem tertutup tidak ada perubahan massa zat, baik sebelum maupun setelah pemanasan merkuri oksida. Artinya, massa merkuri dan oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembentukan merkuri oksida sama dengan massa merkuri dan oksigen yang dihasilkan dari peruraian merkuri oksida. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa reaksi kimia yang terjadi dalam pembentukan dan pemanasan merkuri oksida adalah penyusunan ulang atom merkuri dan oksigen sehingga tidak ada perubahan jumlah atom penyusun zat. Penyusunan ulang atom merkuri dan oksigen dalam reaksi pembentukan merkuri oksida dapat digambarkan sebagai berikut. Dari hasil percobaan tersebut, Lavoisier mengemukakan hukum kekekalan massa atau disebut hukum Lavoisier sebagai berikut. Di dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah sama. Untuk membuktikan hukum kekekalan massa tidak hanya berlaku dalam proses pembentukan dan peruraian merkuri oksida, Lavoisier melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan zat lain, seperti pembakaran sulfur, fosfor, dan karbon dalam sistem tertutup. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa massa dari zat-zat tersebut sebelum reaksi pembakaran dan setelah reaksi pembakaran adalah sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum kekekalan massa dapat berlaku untuk semua reaksi kimia yang berlangsung dalam sistem tertutup. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar reaksi kimia terjadi dalam sistem terbuka. Hal ini mengakibatkan hukum kekekalan massa tidak berlaku untuk reaksi yang berlangsung dalam sistem terbuka. Contohnya, proses pembakaran kayu kering dalam api unggun umumnya dilakukan di ruang terbuka. Pembakaran kayu kering akan menghasilkan abu gas karbon dioksida dan uap air. Gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan akan bergabung dengan udara di ruang terbuka sehingga tidak dapat ditimbang. Oleh karena itu, hanya massa abu yang dapat ditimbang. Massa abu tersebut lebih kecil dibanding massa dari kayu kering sebelum dibakar.
Namun, jika proses pembakaran kayu kering dilakukan dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan setelah reaksi pembakaran akan sama karena gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dalam proses pembakaran di sistem tertutup tidak akan bergabung dengan udara, sehingga massanya dapat ditimbang. Untuk lebih memahami penerapan hukum kekekalan massa, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Dalam sistem tertutup, reaksi antara 2,4 gram magnesium dan oksigen menghasilkan 4 gram magnesium oksida. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut? Berdasarkan hukum kekekalan massa, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan setelah reaksi kimia adalah sama. Oleh karena itu, massa oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Massa magnesium ditambah massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida. Massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida dikurang massa magnesium, sama dengan 4 gram dikurang 2,4 gram sama dengan 1,6 gram. Dengan demikian, massa oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut adalah 1,6 gram. Kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Pada tahun 1799, seorang ahli kimia Prancis bernama Joseph Louis Proust melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa senyawa yang terbentuk dari beberapa unsur yang berbeda memiliki perbandingan massa unsur yang tetap. Proust melakukan percobaan dengan mereaksikan hidrogen dan oksigen serta mengubah massa dari kedua zat tersebut. Hasil reaksi kimia dari keduanya akan membentuk uap air dengan perbandingan massa hidrogen terhadap massa oksigen adalah tetap, yaitu 1:8. Berikut adalah tabel hasil percobaan Proust. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa setiap 1 gram hidrogen yang bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram uap air. Dengan demikian, perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen untuk membentuk uap air adalah 1:8. Dari tabel tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen yang digunakan untuk membentuk uap air adalah tetap, yaitu 1:8, berapapun massa hidrogen dan massa oksigen yang tersedia. Contohnya, jika kita mereaksikan 2 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen, hanya terbentuk 9 gram uap air, dan tersisa 1 gram hidrogen. Artinya, hanya 1 gram hidrogen yang digunakan untuk bereaksi dengan 8 gram oksigen, sehingga dapat membentuk uap air. Hal ini menunjukkan bahwa dalam reaksi pembentukan uap air tersebut, berlaku hukum perbandingan tetap. Dari hasil percobaan tersebut, Proust mengemukakan hukum perbandingan tetap atau disebut hukum Proust sebagai berikut. Perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk senyawa selalu tetap. Hukum perbandingan tetap yang dikemukakan Proust dapat mendefinisikan pembentukan senyawa dengan baik. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak senyawa yang terbentuk tanpa mengikuti hukum perbandingan tetap. Contohnya adalah sebagai berikut. Hukum perbandingan tetap tidak berlaku dalam pembentukan oksida besi worsted dengan perbandingan massa unsur besi dan oksigen berada pada rentang 0,85 hingga 0,95. Hukum perbandingan tetap tidak berlaku dalam reaksi kimia yang melibatkan isotop. Sebagaimana yang telah kita pelajari, isotop adalah zat yang berasal dari unsur yang sama dengan nomor atom yang sama, tetapi nomor massa yang berbeda. Misalnya, isotop karbon 12, karbon 13, dan karbon 14. Ketiga isotop ini memiliki perbandingan massa yang berbeda-beda, sehingga hukum perbandingan tetap tidak berlaku. Hukum perbandingan tetap tidak berlaku dalam reaksi pembentukan senyawa biopolimer seperti protein. Untuk lebih memahami penerapan hukum perbandingan tetap, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Magnesium yang direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan senyawa magnesium oksida. Hasil percobaan tersebut ditampilkan dalam tabel berikut. Apakah data dalam tabel tersebut menunjukkan berlakunya hukum perbandingan tetap? Jika berlaku, berapa perbandingan massa magnesium dan massa oksigen untuk membentuk magnesium oksida? Berdasarkan tabel tersebut, untuk membentuk 20 gram magnesium oksida, dibutuhkan 12 gram magnesium dan 8 gram oksigen. Oleh karena itu, dapat diketahui perbandingan massa magnesium dan massa oksigen untuk membentuk magnesium oksida adalah 12:8 yang dapat disederhanakan menjadi 3:2. Dari tabel tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa perbandingan massa magnesium dan massa oksigen untuk membentuk magnesium oksida selalu tetap, yaitu 3:2, berapapun massa magnesium dan massa oksigen yang tersedia. Contohnya, jika kita mereaksikan 45 gram magnesium dan 8 gram oksigen, hanya terbentuk 20 gram magnesium oksida dan tersisa 33 gram magnesium. Artinya, hanya 12 gram magnesium yang digunakan untuk bereaksi dengan 8 gram oksigen untuk membentuk magnesium oksida.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam reaksi kimia tersebut berlaku hukum perbandingan tetap. Ketiga, hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton pada tahun 1804. Hukum ini dikemukakan setelah Proust berhasil menjelaskan perbandingan dari unsur-unsur pembentuk senyawa adalah tetap. Dalton kemudian melakukan percobaan untuk membuktikan apakah unsur-unsur yang berbeda mampu membentuk lebih dari satu senyawa ketika massa dari salah satu unsur penyusunnya dilipat gandakan dan massa unsur lainnya dibuat tetap. Dalton melakukan percobaan dengan mereaksikan nitrogen yang massanya dilipat gandakan dan oksigen yang massanya dibuat tetap. Data hasil percobaan Dalton adalah sebagai berikut. Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa reaksi antara dua unsur yang berbeda dapat membentuk lebih dari satu senyawa jika massa salah satu unsur dilipat gandakan dan massa unsur lainnya dibuat tetap. Contohnya, untuk menghasilkan nitrogen monoksida, perbandingan massa nitrogen terhadap massa oksigen adalah 7:8. Sementara itu, untuk menghasilkan nitrogen oksida, perbandingan massa nitrogen terhadap massa oksigen adalah 14:8. Hal ini menunjukkan jika massa nitrogen dilipat gandakan dan massa oksigen dibuat tetap akan dihasilkan dua senyawa yang berbeda. Adapun perbandingan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen monoksida dan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen oksida adalah 7:14, yang dapat disederhanakan menjadi 1:2. Dari hasil percobaan tersebut, Dalton mengemukakan hukum perbandingan berganda atau disebut hukum Dalton sebagai berikut. Jika dua unsur yang berbeda membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa dari suatu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana jika massa unsur lainnya dibuat tetap. Hukum perbandingan berganda tidak bisa diterapkan dalam pembentukan senyawa-senyawa yang tidak mengikuti hukum perbandingan tetap. Untuk lebih memahami penerapan hukum perbandingan berganda, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Reaksi antara sulfur dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Untuk membentuk 55 gram senyawa 1, diperlukan 31 gram sulfur. Sedangkan, untuk membentuk 71 gram senyawa 2, diperlukan 40 gram oksigen. Berapakah massa oksigen yang diperlukan untuk membentuk senyawa 1 dan massa sulfur yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa 2? Buktikan bahwa perbandingan massa oksigen yang digunakan untuk membentuk senyawa 1 dan senyawa 2 memenuhi hukum Dalton. Massa oksigen yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa 1 dapat ditentukan dari selisih massa senyawa 1 dengan massa sulfur sebagai berikut. Massa oksigen sama dengan massa senyawa 1 dikurang massa sulfur, sama dengan 55 gram dikurang 31 gram, sama dengan 24 gram. Dengan demikian, massa oksigen yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa 1 adalah 24 gram. Massa sulfur yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa 2 dapat ditentukan dari selisih massa senyawa 2 dengan massa oksigen sebagai berikut. Massa sulfur sama dengan massa senyawa 2 dikurang massa oksigen, sama dengan 71 gram dikurang 40 gram, sama dengan 31 gram. Dengan demikian, massa sulfur yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa 2 adalah 31 gram. Untuk mengetahui perbandingan massa oksigen yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa 1 dan senyawa 2 mengikuti hukum Dalton atau tidak, kita dapat menyusun tabel seperti berikut. Berdasarkan tabel tersebut, massa sulfur dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah sama, yaitu 31 gram. Sementara itu, perbandingan massa oksigen dalam senyawa 1 dan 2 adalah 24:40 yang dapat disederhanakan menjadi 3:5. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengubah massa oksigen, sedangkan massa sulfur dibuat tetap, akan dihasilkan dua senyawa yang berbeda, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2 dengan perbandingan massa oksigen dari senyawa 1 dan 2 berupa bilangan bulat dan sederhana, yaitu 3:5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbandingan massa oksigen yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa 1 dan senyawa 2 mengikuti hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, hukum dasar kimia adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai pengamatan dan eksperimen kimia secara berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Kedua, hukum dasar kimia penting untuk dipelajari agar kita dapat memahami konsep dalam reaksi kimia. Ketiga, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa adalah hukum yang menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah sama. Keempat, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, hukum yang menyatakan bahwa perbandingan massa dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Kelima, hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda adalah hukum yang menyatakan bahwa
Apabila dua unsur yang berbeda membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa dari suatu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana jika massa unsur lainnya dibuat tetap.